Selanjutnya saat ini kita akan membahas tentang listrik. Nah, listrik itu apa sih? Listrik adalah energi yang dihasilkan melalui pergerakan muatan-muatan listrik yaitu elektron dengan menggunakan perantaran. Salah satunya yaitu kabel. Listrik ini dapat kita gunakan untuk menyalakan lampu dan menyalakan alat-alat elektronik lainnya. Nah, energi dari listrik ini dapat kita hasilkan melalui generator, baterai, dan panel surya. Nah, arus listrik ini terbagi menjadi dua. Pertama, listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis terjadi karena adanya gesekan antara dua permukaan yang berbeda dan elektron bisa berpindah dari satu material ke material yang lainnya. Biasanya, udara kering dapat menyebabkan listrik statis karena udara kering adalah isolator yang lebih baik dan dapat menghambat pelepasan muatan. Sengatan listrik statis ini dapat memberikan efek tidak nyaman saat tersengat dan dapat membahayakan pekerja juga saat lingkungan kerja. Cara mengatasi sengatan listrik statis ini adalah dengan menjaga kelembapan udara, menggunakan pakaian dan sepatu dari serat alami, dan menjaga kebersihan kulit. Arus listrik. Apa sih pengertian arus listrik? Arus listrik adalah aliran muatan listrik atau elektron yang mengalir melalui penghantar. Ada tiga faktor. Yang pertama, sumber tegangan bisa berupa baterai atau aki. Yang kedua adalah penghantar, biasanya bersifat konduktor seperti logam. Dan yang terakhir adalah rangkaiannya harus tertutup. Ada dua jenis arus listrik. Pertama adalah arus searah atau DC. Arusnya tetap, contohnya ialah seperti ini, yaitu senter. Dan yang kedua adalah arus bolak-balik atau AC. Arus ini berubah-ubah secara periodik, contohnya ialah PLN yang berada di rumah kita, atau kipas angin yang saya pegang ini. Lalu ada satuan dan rumus. Simbolnya ialah I besar, satuannya ampere, dan pengukur satuannya ialah ampere meter. Dasar rumusnya ialah I sama dengan Q bagi T, dan dasar ohmnya sama dengan I sama dengan V bagi R. Faktor yang memengaruhi arus listrik yaitu tegangan atau V, hambatan atau R, jenis sumber arus, suhu lingkungan, dan jenis rangkaian. Manfaat arus listrik bagi kehidupan kita sehari-hari yaitu bermanfaat pada bidang kesehatan, bermanfaat pada bidang komunikasi dan elektronik, bermanfaat pada bidang industri, bermanfaat pada bidang transportasi modern. Jadi, arus listrik adalah dasar dari semua teknologi listrik dan elektronik. Jadi, memahami konsep arus listrik sangat membantu kita menggunakan energi listrik dengan aman dan lebih efisien. Tegangan listrik adalah beda potensial yang terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik. Tegangan listrik tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan dan juga ukur besarnya. Tegangan listrik dengan nilai tertentu dapat berbahaya bagi manusia. Contohnya, pada saat kejadian kesetrum, manusia mengalami tegangan listrik yang tinggi sehingga mengalami kejadian itu. Fungsi dari tegangan listrik adalah sebagai power atau tenaga dan juga sumber penggerak bagi berbagai rangkaian alat listrik seperti setrika dan juga kipas angin. Itulah mengapa tegangan listrik seringkali disebut dengan power supply. Contoh dari tegangan listrik yaitu yang pertama ada tegangan listrik rumah tangga yang besarnya 220 volt, tegangan listrik pada baterai yang besarnya 1,5 volt, dan juga tegangan listrik pada aki yang besarnya 12 volt. Nah, sekarang kita bahas yaitu hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan ukuran sejauh mana suatu objek menentang aliran arus listrik. Nah guys, sifat-sifat hambatan listrik secara umum terbagi menjadi dua. Ayo kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama, hambatan listrik akan semakin besar jika aliran listrik yang digunakan semakin panjang. Nah, yang kedua adalah hambatan listrik akan semakin kecil jika penampang bahannya listrik itu akan semakin besar. Nah guys, hambatan listrik dapat disederhanakan dengan rumus R sama dengan V per I. R adalah hambatan,
V adalah tegangan, dan I adalah arus. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm menjelaskan hubungan antara tiga elemen dalam rangkaian listrik, tegangan atau V, arus atau I, dan hambatan atau R, di mana arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan, dirumuskan sebagai V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. Adapun bunyi hukum Ohm, yaitu besar arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan pada kedua ujung penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan besar hambatan atau resistansi pada penghantar itu, asalkan suhu pada penghantar tetap. Hubungan ketiga besaran ini dirangkum dalam rumus. Yang pertama, V sama dengan I kali R. Yang kedua, I sama dengan V per R. Yang ketiga, R sama dengan V per I, di mana V adalah tegangan atau beda potensial listrik dalam satuan volt. I adalah kuat arus listrik dalam satuannya ampere, dan R adalah hambatan dalam satuannya ohm. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan daya listrik. Daya listrik adalah laju energi yang digunakan atau dipindahkan ke dalam suatu rangkaian listrik yang diukur dengan menggunakan satuan watt atau W, dan dengan menggunakan rumus P sama dengan V kali I. P sama dengan daya, dan V sama dengan tegangan, I sama dengan arus. Nah, daya listrik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ada daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Daya aktif adalah daya yang digunakan untuk melakukan kerja seperti memanaskan dan menggerakkan. Nah, contoh perangkat yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan daya aktif adalah contohnya lampu pijar, di mana daya aktif digunakan untuk menghasilkan cahaya dan panas. Yang kedua yaitu contohnya seperti pemanas listrik, yaitu daya aktif digunakan untuk menghasilkan panas. Dan yang kedua adalah ada daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang digunakan untuk mempertahankan medan magnet dan medan listrik ke dalam suatu perangkat. Nah, contohnya yaitu seperti induktor, kapasitor, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ada daya semu. Daya semu adalah kombinasi antara daya aktif dan daya reaktif. Nah, contoh perangkat yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya seperti AC, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Dalam penggunaan daya listrik ini, kita juga harus memperhatikan keefisiensi dan keselamatan kerja. Nah, yang pertama adalah menggunakan perangkat yang efisien untuk menghindari atau untuk menghemat energi. Yang kedua adalah menghindari kelebihan beban listrik untuk mencegah kecelakaan. Dan yang ketiga adalah menggunakan pengaman listrik seperti Segway dan ELCD untuk melindungi dari bahaya listrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akibat dari kerusakan listrik. Akibat dari kerusakan listrik dapat menyebabkan cedera fisik, contohnya seperti luka bakar atau bahkan kematian, serta dapat merusak peralatan dan struktur bangunan akibat lonjakan yang tinggi. Ada beberapa contoh akibat kerusakan listrik pada manusia. Yang pertama ada tersengat listrik, yang kedua ada luka bakar, dan yang ketiga ada kerusakan otot dan saraf. Nah, ada beberapa tindakan untuk mencegah kerusakan listrik. Yang pertama yaitu adalah periksa instalasi listrik, yang kedua matikan peralatan yang tidak digunakan, dan yang ketiga yaitu gunakan peralatan yang berstandar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mikro dan mikrosop dalam listrik. Nah, dalam materi listrik, mikro dan mikrosop biasanya mengacu pada satuan dan komponen kecil dalam listrik ataupun elektronika. Nah, pada materi mikro adalah simbol satuan dalam sistem internasional yang berarti 10 pangkat -6 atau seperjuta. Nah, pada kelistrikan, mikro sering dipakai dalam satuan yaitu mikroampere, mikrofarad, dan mikroohm. Jadi, mikro adalah skala kecil dari besaran listrik
listrik yang jarang ditulis dengan angka desimal panjang. Contohnya itu kapasitor 45 mikrofarad yang artinya 10 dikali 47/6 farad. Kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft. Microsoft adalah mikrokosmos, yaitu kajian pada atom atau partikel dalam listrik. Pada tingkat mikrokosmos, kita lihat bahwa listrik sebagai arus yang mengalir pada kabel, tegangan pada baterai atau nyala lampu. Pada tingkat mikrokosmos, listrik dijelaskan sebagai pergerakan elektron dalam konduktor, interaksi antar muatan, serta bagaimana ion bergerak dalam larutan. Nah, misalnya itu pada elektrolisis. Nah, contohnya arus listrik pada cara mikrokosmos yaitu jumlah muatan yang beralih per detik. Nah, sedangkan pada makrokosmos itu arus listrik pada makrokosmos yaitu hasil dari banyaknya elektron yang bergerak dengan kecepatan hanyut atau drive velocity atau melalui kawan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keamanan penggunaan listrik. Yang pertama yaitu air dan listrik tidak kompatibel. Maksudnya gimana sih? Air itu menurunkan hambatan arus sehingga membuat arus listrik itu berbahaya jika bersentuhan dengan air. Yang kedua, menggunakan stop kontak harus memiliki sekring dan kabel yang sesuai. Dengan menggunakan stop kontak yang memiliki sekring dan kabel yang sesuai, itu memastikan bahwa tidak ada arus listrik yang berlebihan yang menyebabkan kebakaran. Yang ketiga, peralatan listrik harus diuji secara periodik. Maksudnya periodik adalah secara berkala. Dengan mengecek peralatan listrik secara berkala, itu memastikan bahwa alat listrik yang kita gunakan itu berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah. Yang keempat, mencegah terjadinya microshock dengan menggunakan pakaian yang tepat. Dengan menggunakan pakaian yang tidak menghasilkan listrik statis, itu dapat menghindari terjadinya sengatan kecil atau microshock. Yang terakhir, yang kelima, menggunakan alat sesuai manual. Dengan kita menggunakan dan mengikuti alat yang kita gunakan sesuai dengan manual, kita memastikan bahwa alat yang kita gunakan itu aman dan sudah sesuai. Nah, yang berikut kita membahas tentang apa aplikasi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam kehidupan medis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu aplikasi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, listrik digunakan sebagai sumber penerangan. Ketika mendengar atau mendapat pertanyaan mengenai apa aplikasi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu yang pertama terlintas dalam pikiran kita adalah sebagai sumber penerangan, atau dengan bahasa yang lebih sederhana, listrik dapat membantu kita untuk menyalakan lampu. Yang kedua, sumber pembantu pengoperasian peralatan elektronik. Nah, di kehidupan zaman modern saat ini, kita dilengkapi dengan berbagai jenis alat elektronik seperti televisi, mesin cuci, kipas angin, AC, dan masih banyak lagi. Nah, alat-alat ini membutuhkan arus listrik untuk menghidupkannya atau mengoperasikannya. Yang ketiga, sebagai pengisi daya alat komunikasi. Nah, tentu zaman sekarang ini kita berkomunikasi tidak lagi surat menyurat. Kita menggunakan handphone, laptop, dan masih banyak lagi. Nah, ketika menggunakan laptop atau handphone, tentu daya baterainya terus berkurang, bukan? Nah, agar daya baterainya tetap terjaga, kita membutuhkan arus listrik untuk mengisi daya pada alat komunikasi. Yang berikut sebagai pengisi daya dan juga penggerak alat transportasi. Hadirnya mobil dan juga motor listrik membuat kita mengurangi polusi udara yang ada pada lingkungan sekitar kita. Nah, untuk menggerakkan alat transportasi ini, kita membutuhkan arus listrik untuk menggerakkan alat transportasi tersebut. Nah, yang kelima, listrik sebagai penghasil energi panas. Jadi, dari energi listrik dapat diubah menjadi energi panas yang kemudian dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti memanaskan air dan juga
juga menyetrika baju. Lalu bagaimana dengan aplikasi listrik dalam kehidupan medis? Aplikasi listrik dalam kehidupan medis yang pertama, listrik digunakan dalam berbagai alat diagnostik seperti alat elektrokardiogram, alat yang merekam aktivitas listrik jantung. Kemudian alat elektroensefalogram, alat yang merekam aktivitas listrik dari otak. Yang berikut ada alat elektromiografi, alat yang merekam aktivitas listrik dari otot. Yang berikut ada juga CT scan dan juga MRI yang menggunakan energi listrik untuk menghasilkan gambar tubuh bagian dalam. Yang berikut ada juga alat defibrilator, alat yang menggunakan kejutan listrik untuk mengembalikan kembali irama jantung yang tidak normal. Yang berikut ada juga terapi elektrostimulasi, terapi yang menggunakan energi listrik untuk merangsang kembali saraf dan juga otot. Yang berikut ada juga pisau bedah listrik. Pisau bedah listrik yang memotong dan juga mengontrol pendarahan menggunakan energi panas yang dihasilkan dari arus listrik. Lalu yang terakhir adalah ultrasound atau USG yang menggunakan energi listrik untuk menghasilkan gelombang suara yang berfrekuensi lebih tinggi. Nah, itu adalah salah satu berbagai jenis contoh dari aplikasi listrik dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan medis. Sekian dan terima kasih.